Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat materi kami yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan dan dilimpahkan segala kebaikan-kebaikannya. Baiklah teman-teman semua, mohon izin kepada Ibu Betty selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan saya hormati teman-teman semua. Baiklah, dalam kesempatan ini kepada Ibu Betty, izinkan kami akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Menurut Landgraf, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan perubahan tersebut disebabkan. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Belajar setiap orang dapat dilakukan dengan cara berbeda. Ada belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi, dan evaluasi. Dalam proses belajar, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom, yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan juga kemampuan bertindak. Ciri-ciri kegiatan belajar mengajar menurut Edi Suwardi yaitu 1. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan. 2. Adanya suatu prosedur yang direncanakan. 3. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penghadapan belajar yang khusus. 4. Ditandai dengan aktivitas anak didik. 5. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. 6. Dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. 7. Ada batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dasar peserta didik. Adapun langkah-langkah penyusunan pembelajaran tersebut antara lain: 1. Merumuskan tujuan khusus. 2. Memilih pengalaman belajar. 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar. 4. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. 5. Memilih bahan dan alat. 6. Ketersediaan fasilitas fisik. 7. Perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Dalam penyusunan perencanaan ini, pembelajaran kita harus memahami makna standar dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi. Terkait dengan penyusunan perencanaan pembelajaran, ada pertimbangan dalam pengembangan indikator ini adalah dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, sasaran pendidikan, dan potensi daerah. Yang kedua, dirumuskan dalam kerja operasional yang terstruktur dan terorganisasi. Pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pembelajar dan guru. Pembelajaran adalah pembelajar, instruktur atau guru, bahan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Variabel pembelajaran regional yaitu pembelajaran mencapai hasil pembelajaran, strategi pembelajaran mencapai hasil pembelajaran, hasil
hasil pembelajaran Regio lebih mengarahkan model pembelajaran yang efektivitas, efisiensi, dan mempunyai daya tarik. Ada beberapa fungsi indikator, diantaranya adalah sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur, sebagai tanda perubahan perilaku siswa. Sedangkan fungsi menurut Dignas adalah untuk memudahkan guru dalam mengukur ketercapaian kompetensi dasar. Yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator adalah tuntutan kompetensi, karakteristik dan potensi, serta kebutuhan peserta didik. Cara mengembangkan kompetensi dasar yaitu dengan mengidentifikasi kata untuk indikator dan mengembangkan kalimat indikator. Demikian penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.